Dari awal tuh kami ini bukan aktivis sebetulnya gitu. Jadi aku kira tidak ada dari kami yang menyiapkan dari awal tuh untuk menjadi seorang aktivis atau aktivis gitu. Yang kami tahu adalah karena kami merasa berumah di sini juga gitu. Ketika rumah kita terusik atau keluarga kita terusik, ya kita melakukan apa yang kita bisa Iki gitu. lho anak cucuku, mbahku, lagi gak ono digusur nanti. Ya jadi anak-anak anak mahasiswa ya komunitas elemen semua elemen itu masuk Tambak Bayan. Jadi punya kekuatan warga Tambak Bayan itu. Nama populer di Gaya ya, Gepeng, Cak Gepeng tuh Gepeng gitu. Terus lek nama aku asli Lim Kim Hao, gitu. Arek Tambak Bayan, asli arek Tambak Bayan. Saya Pinky Ayako, biasanya dipanggil Pinky. Institut Seni Tambak Bayan itu baru terbentuk kira-kira pertengahan tahun ini. Cuma sebetulnya orang-orang yang tergabung di dalamnya dan kegiatan yang dilakukan di Tambak Bayan sini itu sudah lama sekali. Dulu bukan STB, ITB. Oh koyo mari koyo ITB Bandung loh itu. Mara akhirnya anak-anak, teman-teman itu kita ke essay seni. Itu seni Tambak Bayan gitu. Nah, jadi aku ya mulai pada waktu banyak yang merespon dari mahasiswa, komunitas gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang di STB ku ya muncul sendiri-sendiri itu, yang ada yang bisa ngeband, bisa ngelukis, bisa ngerangkai lampion, buat lampion, berbau seni lah gitu. Itu tadi Suk Gepeng itu adalah salah satu yang menggagas nama Institut Seni Tambak Bayan gitu, karena dia melihat di sini ini kita semua ya teman-teman non warga dan warga itu seperti belajar bersama. Jadi ini dan kebetulan karena kebanyakan dari kami ini pelaku di bidang seni, jadi bisa dianggap Kampung Tambak Bayan ini seperti kampus seni gitu untuk warganya dan untuk teman-teman sendiri. Terus jadilah namanya Institut Seni Tambak Bayan itu gitu. Jadi warga Tambak Bayan seneng akhirnya aku pun di konco aku di bolong dulu saat dalam itu waktu itu dia trauma, takut, warga Tambak Bayan takut. Aku kan di bolong ya boleh semua digusur. Iki lho anak cucuku, mbahku, lek gak ono digusur nanti. Iki lho ada teman-teman datang ke sini mengajari soal kesenian, nyanyi, belajar pelajaran gitu. Jadi ayo kita kalau anak-anak mau mempelajari apa aja ya seni maksud belajar itu ayo ikut, ayo bergabung gitu. Ada mahasiswa ya komunitas elemen semua elemen itu masuk Tambak Bayan. Jadi
punya kekuatan warga Tambak Bayan gitu. Jadi beberapa anggota ISTB itu sudah bikin acara di sini sejak tahun 2010, 2011-an. Jadi awal-awal Tambak Bayan, Kampung Tambak Bayan tersangkut kasus sengketa tanah itu sudah ada beberapa teman-teman yang bikin kegiatan di sini. Waktu itu mereka bikin mural, bikin penelitian, bikin pameran. Kalau kayak aku gak ngerti politik, gak ngerti apa, setekat-sekat gak ngerti. Ngawur aja tulis sudah di tembok-tembok, jadi anak dia bentuk kayak melawan kayak seperti itu buat apa mural gambar-gambar ini bentuknya protes tapi bentuk yang lebih soft kok keras gitu loh gitu. Orang yang mau ke Tambak Bayan orang-orang yang mau gusur Tambak Bayan ini loh bolone Tambak Bayan ini kami ini bukan aktivis sebetulnya gitu. Jadi aku kira tidak ada dari kami yang meniatkan dari awal itu untuk menjadi seorang aktivis atau artivis gitu. Yang kami tahu adalah kami merasa diterima di sini dan kebetulan di sini itu ternyata sedang terlibat kasus sengketa tanah, yaitu istilahnya secara naluriah aja sih, tak kira secara naluriah. Karena kami merasa berumah di sini juga gitu, ketika rumah kita terusik atau keluarga kita terusik, ya kita melakukan apa yang kita bisa. Mulai dari Hotel Fitri sampai ke area kampung ini, itu kan secara hukum hak guna lahannya, bukan hak milik loh ya, hak guna lahannya itu ada di tangannya seorang pengusaha nih namanya Pak Tunbi, Pak Lo Tunbi. Nah, posisi itu sudah sejak tahun 2012, putusan MA itu sudahan. Cuma baru-baru ini ada tawaran dari Pak Tunbi untuk membangun area ini menjadi kampung wisata pecinan. Jadi itu diharapkan bisa jadi win-win solution kan untuk warga supaya mereka nggak perlu pindah, untuk Pak Tunbi supaya propertinya hidup kembali gitu, karena Hotel Fitri saat ini juga aku nggak tahu kenapa dia semi mangkrak gitu, semi terbengkalai. Nah itu kan baru janji dan itu belum ada bentuk legalnya nih gitu. Jadi yang bisa teman-teman lakukan itu adalah mensosialisasikan janji itu seluas-luasnya kepada publik. Maksudnya kita ngasih tahu Pak Tunbi ini pernah bikin janji kayak gini loh gitu. Itu awalnya yang jadi motivasi awal teman-teman mulai setengah tahun ini bikin kegiatan dengan begitu intens di sini gitu. Gitu. Imlek ini kan waktunya merayakan kalau untuk kaum Tionghoa. Jadi ya kami tetap berencana untuk merayakan, tapi merayakan ini artinya kalau bisa dilakukan dengan seluruh warga itu kan lebih baik gitu. Sebenarnya tahun lalu itu di sini aku sama beberapa teman itu bikin pameran lampion. Waktu itu tujuannya hanya untuk memperbaiki salah satu ruangan di gedung aula yang atapnya ambrol. Nah, waktu itu kami melihat kok warga nih antusias gitu. Walaupun mereka belum ikut membuat lampion pada waktu itu karena pameran, jadi kita sifatnya itu open call. Open call, kita terima karya lampion dari teman-teman seniman di luar gitu. Atau kita sendiri bikin gitu di Tambak Bayan. Jadi warga ada yang ikut membantu tapi masih sedikit waktu itu. Cuma mereka kelihatan senang dengan hasil ketika sudah jadi gitu. Terus aku kira itu yang bikin aku kepikiran untuk gimana kalau tahun ini kita bikin tapi sifatnya festival lampion. Jadi bukan menempatkan lampion ini sebagai karya seni yang steril dan tidak boleh disentuh seperti ketika pameran, tapi semua orang bisa ikut berpartisipasi membuat. Tekniknya juga mungkin lebih sederhana, tapi kita bisa menghasilkan lebih banyak dan bisa ditempatkan di seluruh area kampung gitu, bisa dinikmati lebih banyak orang.
termasuk proses membuatnya pun bisa dirasakan oleh lebih banyak orang gitu, terutama warga. Jadi intinya Festival Lampion ini pada dasarnya kegiatan menghias kampung. Cuma kita menambahkan beberapa acara supaya acara ini menarik bagi publik juga. Acaranya itu ada konsernya Frau sama Mas De Galih ini. Sebelum ini ada beberapa workshop pra-eventnya. Ada workshop macam-macam lampion, salah satunya lampion Damar Kurung. Kita kerjasama dengan Cak Novan Effendi dari Gresik. Ini hari ini pemutaran film untuk umum oleh ini teman-teman Pekan Film Tambak Bayan. Kenapa seni itu ya karena itu yang paling kami bisa gitu. Kebetulan teman-teman yang datang ke sini itu kebetulan kebanyakan seniman sih ya, itu auto senjata utama yang kita paling kuasai gitu. Sebetulnya memang kami selalu berharap ada teman-teman di bidang hukum yang bersedia membantu perjuangan warga Tambak Bayan untuk setidaknya untuk mengedukasi warga gitu. Selama ini kita cuma bisa browsing atau tanya-tanya sama teman, tapi kira-kira kalau akan baik misalnya ada teman-teman dari dunia hukum yang bisa memberikan penyuluhan nih, misalnya tentang Eigendom-Verbonding itu seperti apa, kemudian bedanya hak milik dan hak guna tanah itu apa gitu. Kalau ada pakarnya langsung yang bersedia mengedukasi itu kami akan sangat senang. Kalau untuk aku pribadi mungkin seperti rumah yang paling tepat ya deskripsinya gitu, hampir seperti rumah. Karena ya sekali lagi aku sangat merasa diterima di sini. Penerimaan oleh satu area lingkup kampung itu terhadap suatu cara berpikir, terhadap suatu gaya hidup itu kan nggak banyak sih kita temui gitu. Jadi ya itulah ini. Ya seperti saudara, es menyatu. Ya STP Tambak Bayan, om aku ya leluhurku ya apa.